Selamat malam saudara, pada malam hari ini kembali kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan pujian dan ibadah kita pada malam hari ini, kita bersatu hati bersama berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kembali kami menghampiri hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, walaupun kami terpisah jarak pada malam hari ini, kami yakin dan percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Urapan Tuhan yang sama Tuhan curahkan kepada setiap kami, anak-anak muda-Mu yang mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, urapan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu turun dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mulai ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam saudara. Pada malam hari ini saya yakin dan percaya dimanapun teman-teman berada, siapapun teman-teman, anak muda yang ada atau yang sudah berumah tangga, ataupun mungkin saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus pada malam hari ini mengikuti ibadah kami pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat kuat saudara. Apapun yang saudara alami pada hari-hari ini, yakin dan percaya Tuhan Allah yang perkasa, amin. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus gelap jiwaku. Katakan lewati badai Tuhan, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Kami lewati badai bersama dengan-Mu Tuhan. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita imani, kita amini pujian ini saudara. Kita memiliki Allah yang perkasa. Apapun kondisi saudara pada malam hari ini, kita mau katakan kita memiliki Allah yang perkasa. Sama-sama tepuk tangan bersama saya. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, Yesus Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Katakan bersama, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Baik saudara,
pada malam hari ini saya tidak tahu saudara berada di mana, ada yang di rumah, mungkin ada yang dalam perjalanan mengikuti ibadah pada malam hari ini, atau mungkin saudara mengalami sakit, sedang terbaring di rumah sakit, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang lagi isoman pada malam hari ini. Yakin dan percaya badai yang Tuhan izinkan terjadi pada saudara itu membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mau melewati bersama dengan Tuhan segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Melewati lembah kelam, Dia yang menemani kita. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari katakan bersama-sama, Bapa, Engkau yang mendengar seruan kami, Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Melewati lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu Tuhan bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Mari kita memohonkan pertolongan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, katakan mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Katakan sekali lagi, mengalir kuasa-Mu, mengalir pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Mengalir kesembuhan bagi-Mu pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Katakan memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan sekali lagi, memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin Bapa, amin Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kesembuhan terjadi pada malam hari ini, pemulihan terjadi pada malam hari ini. Setiap pergumulan badai yang Tuhan izinkan terjadi pada malam hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan, Tuhan sudah lalukan dari kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menegur setiap kesalahan kami ya Bapa, menguatkan iman kami ya Bapa, sehingga Tuhan firman-Mu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak muda-Mu, menjadi jemaat-Mu Tuhan, yang menyenangkan dan kuat selalu di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan pakai dia lebih hari lebih heran dalam kehidupannya melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah membahas mengenai berpengharapan kepada Yesus. Ya, dan ketika kita berpengharapan kepada Yesus, maka kita memerlukan apa yang namanya semangat. Ya, karena ketika berpengharapan kepada Yesus, minggu lalu kita sudah sama-sama melihat, kita belum bisa melihat. Tetapi kita percaya bahwa kita akan mencapai ke sana. Nah, untuk menikmati sepanjang perjalanan selama saudara berpengharapan kepada Yesus, maka saudara perlu apa yang namanya semangat. Hari ini kita akan sama-sama berbicara mengenai tema ini, semangat ya. Karena saudara, salah satu ciri dari seorang muda, ciri dari anak muda itu antusias, bersemangat. Setuju? Kalian adalah orang-orang yang bersemangat, amin. Orang yang bersemangat, orang itu yakin bahwa jalan buntu yang ada di hadapannya pasti akan bisa diatasi. Dan dia yakin bahwa pasti akan ada jalan keluarnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang bersemangat cenderung tidak akan pernah mudah menyerah.
Saya percaya engkau adalah pribadi yang tidak mudah menyerah. Amin. Karena engkau adalah pemuda yang bersemangat. Engkau adalah anak muda, anak remaja yang punya energi, yang punya semangat, yang punya gairah selalu untuk mengejar hadirat Tuhan. Ya. Nah, perjalanan hidupmu sebagai anak muda itu masih panjang. Ya, karena itu betapa pentingnya engkau memelihara semangat. Betapa pentingnya semangat itu ada dalam hidupmu. Karena semangat itulah yang akan membuat engkau tetap bertahan di segala keadaan. Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat ke-14. Di sana dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Anak muda, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan muda, semangat merupakan jalan untuk engkau memperoleh apa yang engkau harapkan. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Orang yang bersemangat akan berusaha dan akan berjuang untuk apa yang ia ingin raih, untuk apa yang ia ingin miliki. Karena dia tahu kalau dia tidak bersemangat, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Ketika dia berpengharapan kepada Tuhan tanpa memiliki semangat, maka dia akan putus tengah jalan. Tanpa semangat, maka anak muda bukanlah anak muda julukannya. Karena anak muda identik dengan semangat. Karena itu, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, tantangan, masalah, kesulitan, jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Karena orang yang bersemangat, dia tidak mudah menyerah. Orang yang bersemangat, dia tidak mudah putus asa. Orang yang bersemangat yakin bahwa apapun dia akan bisa lewati, apapun dia akan bisa hadapi. Karena apa? Ada semangat di dalam hidupnya. Dan ketika kita sedang menempuh perjalanan kehidupan kita sebagai orang muda, ada orang-orang yang akan membuat kita merasakan mereka punya peran yang penting untuk membangkitkan semangat kita. Ya. Keluarga kita, orang tua kita, mereka punya peran yang juga penting dalam kehidupan kita. Berapa banyak kali orang tua kita menyemangati kita untuk kita berjuang. Berapa kali kakak adik kita menyemangati kita, ayo kamu bisa, jangan menyerah. Pasti yang terbaik kamu dapatkan. Orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang menjadi belahan jiwa kita atau keluarga kita, mereka begitu antusias supaya kita mencapai apa yang kita cita-citakan, supaya kita bisa meraih apa yang saat ini sedang kita kejar. Ya. Kemudian ada orang lain juga yang juga punya peran untuk memacu, untuk memotivasi semangat hidup kita, yaitu teman. Ya. Karena itu, Amsal sendiri menghimbau kepada kita. Coba kita baca Amsal 13 ayat yang ke-20. Teman dekat, teman-teman sepergaulan kita itu bisa menjadi penghambat, bisa menjadi penyemangat. Makanya Amsal 13 ayat 20 menghimbau. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, lewat ayat ini kita diingatkan. Milikilah pergaulan dengan teman yang bisa memberi semangat bagi kemajuanmu. Milikilah pergaulan dengan teman-teman yang bisa memotivasi hidupmu untuk bangkit dari keterpurukan. Memotivasi hidupmu untuk memiliki semangat, meraih, berjuang, bahkan mencapai apa yang engkau harapkan. Betapa pentingnya orang-orang ini ada di sekitar kita. Tetapi ketika pergaulan itu salah, betapa hancurnya perjalanan kehidupan kita. Orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita adalah orang-orang yang hebat, yang akan Tuhan pakai dengan perkataan mereka, dengan sikap hidup mereka untuk membuat hidup kita bersemangat. Ya. Nah saudara, yang berikutnya keadaan
kadang-kadang itu mempengaruhi seseorang memiliki semangat atau tidak. Ya. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berapa banyak kali anak-anak muda terpuruk, berapa banyak kali anak muda itu tidak bisa mencapai masa depannya dengan sempurna. Kenapa? Karena semangatnya sudah patah tengah jalan. Karena seringkali hidupnya dipengaruhi oleh keadaan. Saya lagi bad mood, saya lagi suasananya tidak baik, jangan ganggu saya. Ya. Saya lagi mengalami down, kenapa masalah ini begitu berat dan bertubi-tubi. Ya. Kalau hidupmu memiliki gaya yang seperti ini, pola pikirmu seperti ini, engkau tidak akan menjadi anak muda yang meraih berkat, mujizat, kuasa, dan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Kenapa? Karena hidupmu seolah-olah dipengaruhi oleh keadaan. Orang yang bersemangat, dia tidak akan pernah dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun. Daud sedang mengalami keterpurukan hidupnya. Dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Tetapi ketika di Gua Adulam, apa yang terjadi? Justru yang berkumpul dengan dia adalah orang-orang yang dikejar hutang piutang. Mereka yang punya catatan-catatan buruk di dalam hidup mereka. Mereka orang-orang yang gagal. Mereka orang-orang yang tidak bersemangat. Ya. Apakah Daud salah bergaul? Tidak, saudara. Bedakan dengan cara kita memilih pergaulan dengan kondisi yang sangat dialami oleh Daud. Justru di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud sedang sendiri. Tahu-tahu datang orang-orang yang justru bukan orang-orang yang punya energi, yang punya semangat. Tetapi rupa-rupanya Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya karena Tuhan ingin Daud mengubah hidup mereka. Karena Tuhan ingin semangat hidup Daud transfer kepada mereka. Seperti itulah kehidupanmu sebagai rekan-rekan muda. Tuhan ingin dimanapun engkau berada, situasi, keadaan apapun yang engkau alami, yang tidak bisa diambil jalan keluarnya. Situasi yang seolah-olah membuat begitu rumit, sangat sulit, dan menekan jiwamu. Tetapi ketika itu tidak mempengaruhi hidupmu, dan ketika Tuhan izinkan ada orang-orang datang kepadamu dan mereka berkata, saya punya pergumulan, saya punya masalah, saya sedang mengalami kesulitan. Dan disitulah Tuhan ingin semangatmu transfer kepada mereka. Disitulah Tuhan ingin engkau jadi berkat bagi mereka. Di Gua Adulam terjadi restorasi. Bukan hanya atas diri Daud, tetapi juga atas orang-orang yang bergabung dengan Daud. Karena hidup Daud pun akhirnya menyadari bahwa di tengah-tengah masalah, pergumulan, kesulitan yang dia hadapi, ada Tuhan yang selalu memotivasi hidupnya. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupnya. Seperti itulah hidupmu. Tuhan ingin merestorasi selalu hidupmu. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, di dalam segala pergumulan yang engkau hadapi, Tuhan ingin membangkitkan kekuatan, membangkitkan semangat hidupmu. Engkau tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan ingin membuat hidupmu senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, rekan-rekan muda, restorasi Tuhan kerjakan juga atas mereka yang putus asa dan bergabung kepada Daud. Akhirnya mereka pun menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat kembali. Mereka mengiringi perjalanan Daud. Dan mereka diubahkan oleh Tuhan perjalanan masa depannya. Ketika hidupmu berada dalam keterpurukan, semuanya tidak baik dan air mata menetes membasahi pipimu. Hidup terasa begitu berat. Tetapi anak muda, engkau diciptakan oleh Allah menjadi pribadi yang istimewa di matanya. Engkau dipanggil menjadi miliknya, bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah dan menyerah atas apapun yang engkau hadapi.
Karena Tuhan ingin engkau menyadari bahwa engkau memiliki Tuhan yang besar. Engkau memiliki Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memulihkan segala keadaan. Orang yang bersemangat tidak akan membiarkan keadaan buruk yang dialami mempengaruhi hidupnya. Dia akan tetap berjuang dan tidak menyerah karena dia tahu bahwa jerih lelahnya, perjuangannya akan mendatangkan hasil. Akan mencapai apa yang dia ingin raih. Apabila jerih lelah kita melayani Tuhan dan kita lakukan dengan bersemangat, ada upah yang menanti hidup kita. Amin, saudara. Baik untuk hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Ya. Ketika seorang anak Tuhan merasa tidak berdaya dalam hidupannya, saat-saat menghadapi pergumulan, saat-saat pencobaan datang menekan, lihatlah janji firman Tuhan dan sadari apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 29. Di situ dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Engkau sedang merasa tidak berdaya hari-hari ini? Engkau bingung dengan masa depanmu? Engkau bingung dengan apa yang harus engkau lakukan? Karena segala aktivitasmu mulai terbatas semuanya. Engkau tidak bisa mencoba belajar untuk berjuang, mungkin berusaha untuk bekerja atau sambilan kecil-kecilan untuk bisa menunjang sekolah atau kuliahmu. Semuanya itu sudah tidak lagi bisa engkau lakukan. Karena keadaan yang ada, karena pandemi yang hari-hari ini engkau alami atau kita alami bersama. Tetapi percayalah, semangat di dalam hidupmu tetap biarkan berkobar-kobar. Ketika engkau menyala-nyala untuk Tuhan, maka api itu akan membangkitkan semangat hidupmu untuk engkau melihat Tuhan sedang membuka jalan-jalan yang buntu. Tuhan sedang membuka semua yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tembok-tembok tebal yang ada di hadapanmu, Tuhan mulai runtuhkan. Dan engkau akan berjalan dan melihat tangan Tuhan menuntun hidupmu untuk menikmati berkat demi berkat. Amin. Karena itu tetaplah bersemangat. Sebagai anak muda kita harus memiliki yang pertama, semangat untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Filipi 3 ayat yang ke-13. Di situ Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari. Kata berlari ini bukankah menunjukkan sebuah semangat? Jadi ketika melupakan kehidupan yang lama, gaya hidup yang lama, dan ketika seorang muda berkata, aku harus berubah, maka dia harus punya semangat untuk berlari dan tidak lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi ingat-ingat masa lalumu. Jangan lagi ingat-ingat kegagalan di waktu yang lalu. Lupakan semuanya. Hal-hal buruk, tabiatmu, karaktermu yang tidak baik, lupakan semuanya. Miliki semangat untuk berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Menjadi anak muda yang bersemangat, yang terus terarah matanya kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai anak muda kita harus memiliki semangat untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Miliki semangat untuk membaca dan merenungkan firman Allah, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan kebenarannya. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Allah, itu akan membangkitkan semangat hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan orang yang membaca dan merenungkan firman Allah, Mazmur pasal yang pertama katakan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Engkau ingin berhasil? Pelihara semangat hidupmu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Pelihara semangatmu untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pelihara semangatmu untuk selalu berkata, Tuhan, ini hidup saya, yang terbaik saya ingin persembahkan kepadamu. Yang ketiga, miliki semangat untuk sabar menantikan jawaban Tuhan atas pergumulanmu, atas perjalanan masa depanmu, atas apapun yang saat ini sedang engkau hadapi. Semangatlah untuk sabar.
Semangatlah untuk tetap bertekun. Saya percaya ketika lutut ini tetap berlutut di hadapan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saya percaya ketika saya tetap dalam hadirat Tuhan, ketika saya ada dalam kuasa perlindungan Tuhan, saya akan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saya akan menikmati masa depan yang tidak pernah saya bisa bayangkan, karena masa depannya diberikan oleh Tuhan. Itu masa depannya luar biasa. Amin. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan mau dipengaruhi oleh keadaan. Jangan mau dipengaruhi oleh teman-teman yang hanya melemahkan hidupmu. Jangan mau dipengaruhi oleh apa kata orang terhadap hidupmu. Karena ketika engkau tidak mau dipengaruhi oleh semuanya itu, semangatmu akan semakin bangkit, semakin kuat. Engkau akan terus berjuang dan berlari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena hidupmu istimewa di mata Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Amin. Kita angkat pujian ini sama-sama. Di dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Di dalam segala perkara Tuhan izinkan terjadi, tetapi di situ Tuhan sedang bangkitkan anak-anak muda yang bergairah, yang bersemangat untuk Tuhan, untuk melihat janji-janji Tuhan yang nyata, dan itu ada dalam hidupmu. Amin. Dari semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, haleluya, Engkau punya rencana yang indah Tuhan. Engkau selalu beri yang terbaik. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kekuatan yang baru, kekuatan bersamamu membangkitkan semangat hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, amin, 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 amin. Haleluya. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi dengan iman. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah pemuda-pemuda yang bersemangat bagi Tuhan. Kami adalah pemuda-pemuda dan remaja-remaja yang bangkit bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjalanan hidup kami tidak mudah. Sebagai anak muda, perjalanan hidup kami masih panjang. Dan ada banyak tantangan yang siap menghadang. Tetapi kami percaya semangat yang munculnya dari pekerjaan Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, itulah yang membuat kami selalu berkemenangan dan meraih janji-janji yang indah dan nyata dalam kehidupan kami. Kami Tuhan mau tetap berlari, berjuang dan tidak menyerah. Karena semangat hidup kami, Engkau sudah bangun dan bentuk melalui pekerjaan firman-Mu. Kami mau tetap Tuhan mengandalkan Engkau di segala jalan hidup kami. Kami mau tetap Tuhan percaya bahwa ketika kami berpengharapan kepada Engkau Tuhan, maka kami harus mengejar dan meraihnya, melewatinya dengan selalu memelihara semangat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan, rangkaian ibadah yang sudah ada, segala pujian dan penyembahan kami menjadi korban yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan benih-benih firman-Mu yang tertabur di hati kami masing-masing, itu akan terus bertumbuh, membentuk hidup dan karakter kami, dan menghasilkan buah-buah yang indah di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Seluruh tim pelayan yang terlibat dalam pelayanan ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami yang mengikuti acara ini secara live streaming, kami percaya Tuhan sudah melawat kami satu persatu. Tuhan sudah menjamah hidup kami. Kalau toh hari-hari ini kami sedang menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan, semangat hidup kami akan terus bangkit karena kami percaya mujizat pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih saudara kasih oleh Tuhan. Mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah kiranya dalam hidup kita sekalian. Pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan, berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik, panjang umur, hidup yang diberkati oleh Tuhan,
sekolah, kuliah, pekerjaan, keluarga, orang tua yang diberkati oleh Tuhan, serta masa depannya diberkati oleh Tuhan menjadi bagian hidup kami mulai hari ini, besok, sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu, kami terima berkat-Mu, dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai, dan tetaplah bersemangat untuk mengikuti jam-jam ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita. Dan sampai bertemu Sabtu yang akan datang di waktu yang sama pukul 18.30. Tuhan memberkati.